Selamat hari Minggu, Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kabar kita semua baik-baik saja. Dan marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merefleksikan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan pagi ini dengan penuh ungkapan syukur bahwa Engkau berkenan memberikan kesehatan dan keselamatan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami dan mengaplikasikan setiap sabda firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang terkasih, sabda Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-13 sampai 15a. Kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 15a yang demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah mikul dhuwur mendem jero. Nah, tema permenungan kita hari ini saya ambil dari sebuah ungkapan dalam falsafah Jawa, yaitu yang tadi saya ungkapkan, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Ungkapan ini sejatinya adalah sebuah nasihat kepada seorang anak untuk memperlakukan orang tua secara baik. Dan Pardi Suratno mengatakan dalam bukunya bahwa mikul dhuwur atau memikul tinggi mempunyai arti menghormati setinggi-tingginya, sedangkan mendem jero atau menanam dalam-dalam artinya adalah menghargai sebaik-baiknya atau penghargaan yang mendalam. Jadi saudara-saudara, mikul dhuwur mendem jero ini bisa kita artikan yaitu memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap orang tua atau orang yang dituakan. Berdasarkan nasihat itu, ungkapan mikul dhuwur mendem jero ini kemudian benar-benar menjadi wujud bakti seorang anak terhadap orang tua, yang kemudian ditunjukkan dengan tindakan atau laku dalam hidupnya. Pardi Suratno mengatakan lebih lanjut dalam bukunya bahwa seorang anak dikatakan telah mikul dhuwur mendem jero terhadap orang tua jika mereka telah melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama, ia harus melakukan perbuatan yang baik sehingga nama baik orang tuanya terjaga dan menunjukkan bahwa orang tua sudah mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Lalu hal yang kedua adalah ia harus menghindarkan diri dari perbuatan buruk yang dapat mencemarkan nama baik orang tuanya. Nah, dari ungkapan di atas tadi, harapannya adalah bisa membawa kita untuk kemudian semakin terang dalam merenungkan dan merefleksikan bacaan kita pagi hari ini, khususnya ayat 15a. Di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jika kita perhatikan bersama saudara-saudara, ayat ini menarik tetapi juga sekaligus sulit kita pahami apa yang menjadi maksudnya. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia kemudian bisa menguduskan Kristus yang adalah Tuhan? Nah, untuk itu saya mengajak kita bersama untuk melihat di dalam Alkitab terjemahan Indonesia versi yang berbeda, yaitu versi bahasa Indonesia masa kini dan versi terjemahan Indonesia sederhana.
Di Alkitab terjemahan versi masa kini diterjemahkan demikian. Tetapi dalam hatimu, hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Sedangkan di versi yang Indonesia sederhana diterjemahkan, dalam keadaan itu, tinggikanlah Kristus sebagai penguasa penuh di dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara, dari dua versi terjemahan tersebut, kata kuduskanlah kemudian bergeser atau diterjemahkan dengan kata penghormatan dan tinggikanlah Kristus. Dengan demikian, bisa kita pahami bersama bahwa maksud dari menguduskan ini adalah kita memberikan penghormatan dan meninggikan Kristus dalam hati dan hidup kita. Perlu juga kita pahami bersama bahwa ayat 15 ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Maka dalam hal ini ingin ditekankan pula oleh kitab Petrus ini bahwa bagaimana orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai daerah ketika itu, terutamanya di Asia Kecil, bisa tetap memberikan hormat dan meninggikan atau menguduskan Kristus dalam setiap kondisi yang mereka hadapi. Apalagi mereka juga menghadapi penderitaan-penderitaan yang mereka lakukan karena mereka melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Sehingga lebih lanjut, surat Petrus memberikan contoh bahwa Kristus juga menderita karena kebenaran, karena kebaikan. Saudara-saudara, dari catatan-catatan di atas kita semakin terang dalam memahami ayat 15 tersebut. Kita diingatkan dan ditegaskan untuk bisa meninggikan Kristus, untuk bisa memberikan penghormatan yang selayaknya kepada Kristus. Bukan hanya melalui ritual-ritual keagamaan, bukan hanya melalui nyanyian-nyanyian pujian ibadah di gereja dan juga dalam doa kita, tetapi juga dalam tindakan dan laku hidup kita sehari-hari. Jika kita sandingkan dengan ungkapan mikul dhuwur mendem jero tadi, maka ini selaras dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita dikatakan mikul dhuwur mendem jero terhadap kekristenan atau mikul dhuwur mendem jero terhadap Kristus ini jika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, sekaligus juga kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan jahat. Nah, hal ini bukan dalam rangka kemudian kita menjaga nama baik Kristus supaya tidak tercemar, bukan, karena Yesus tidak membutuhkan hal itu. Tetapi ini dalam rangka sebagai wujud sembah bakti kita kepada Kristus yang menjadikan kita ada di dunia, yang juga sudah mengajarkan kita dan meneladankan kita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan ini juga dalam rangka mencerminkan diri kita sebagai pengikut Kristus yang seutuhnya. Seperti ungkapan mikul dhuwur mendem jero di awal tadi, bahwa ini adalah benar-benar sebagai ungkapan bakti anak kepada orang tua. Secara lebih lanjut, kita diingatkan juga untuk selalu berbuat baik meskipun orang lain berbuat jahat dan tidak membalas kebaikan kita. Mari kita berbuat benar, berbuat baik karena kita memang ingin berbuat baik itu karena dengan dasar kasih, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan pamrih. Dengan demikian, kondisi apapun, tanggapan orang seperti apa, tidak akan merubah kita untuk menjadi orang yang tidak baik. Nah, kemarin ada kata-kata di film Joker yang sangat terkenal bahwa salah tokoh utama film Joker mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang disepelekan, atau orang jahat berasal dari orang baik yang tersakiti. Tapi ketika kita melihat bacaan kita, tampaknya itu tidak demikian. Bahwa ketika orang baik berbuat baik itu memang karena dia baik, apapun tanggapan orang, apapun kondisinya, tidak akan merubah kita menjadi orang yang jahat. Nah, untuk itu marilah jangan sampai kondisi atau tanggapan orang lain yang di luar kendali kita itu
merubah kita menjadi orang yang jahat dengan juga bertindak jahat atau bertindak buruk. Nah, saudara-saudara, nasihat berbakti terhadap orang tua dan Tuhan semacam ini antara lain juga dicatat dalam serat Ulang Reh karya Sunan Pakubuwono IV di Surakarta. Ini sebenarnya sebuah tembang Jawa. Karena saya tidak bisa nembang, maka saya akan membacakan saja dan nanti Bapak Ibu akan bisa melihat terjemahan di dalam bahasa Indonesianya. Seratnya begini: Jo sira niru tindak kang tan becik, nadyan to wong liya lamun pamuruke becik miwah tindakake prayoga. Iku pantes sira tiruwa to kaki, miwah bapa biyung kang muruk watek kang becik, iku kaki estokno. Pramilane Rama Ibu den bekteni, kinarya jalaran anane badan puniki, pinuruhken padang rawa. Uripira pinter samubarang karti saking Ibu Rama, ing batin saking Hyang Widi mulane wajib sinembah. Pan kinarsaken ing hyang kang linuwih, kinarya lantaran ana ing donya puniki weruh ing becik lan ala. Itu kutipan dari serat Ulang Reh karya Sunan Pakubuwono IV. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita senantiasa memberi hormat dan meninggikan Tuhan dengan seutuhnya, baik dalam ranah spiritual kita dan lagu hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.